Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama aku. Pada video kali ini, kita akan membahas dan membedah lagi karya susastra menggunakan teori intertekstual. Menganalisis 3 skripsi yang mengkaji karya sastra dengan menggunakan teori intertekstual. Adapun tahap yang harus dilakukan, yaitu membandingkan karya sastra yang satu dengan yang lainnya. Lalu melakukan pendekatan struktural, mencari unsur intrinsik dari masing-masing karya sastra tersebut. Kemudian kita melakukan perbandingan dan melakukan pendekatan intertekstual. Lalu kita menentukan hipogram dan juga transformasi dari karya sastra tersebut. Lalu menarik kesimpulan. Oke, novel pertama yang akan kita bahas yaitu novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu, karya Winda Zisti, dengan novel Tinta Cinta Siti Hawa, karya Della Virayaman. 1. Tema dalam novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu, yaitu mengenai percintaan tokoh utama yang berisikan perjalanan hidup tokoh dalam novel tersebut. Yang kedua, alur. Alur dalam novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu adalah memiliki alur campuran, karena dalam cerita ini menggambarkan cerita utama. Yang ketiga, tokoh novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu yaitu Zika, Niko, Sila, Rio, Ayah Zika, Ibu Zika, Biyuna, Tante Lina. 4. Sudut pandang dalam novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu yaitu menggunakan sudut pandang aku. Tokoh utama sudut pandang orang ketiga dia terbatas. Dia sebagai pengamat dan sudut pandang orang ketiga dia dengan menyebut nama atau kata ganti ia, dia, dan mereka. Latar novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu adalah kantin, kelas, rumah, kamar, supermarket, kursi, lapangan sekolah, UKS. Novel Tinta Cinta Siti Hawa. Yang pertama, tema novel Tinta Cinta Siti Hawa dalam novel ini, pengarang juga membahas tentang percintaan. Tetapi di dalam novel ini terdapat pula perjuangan mempertahankan agama. Yang kedua, alur novel Tinta Cinta Siti Hawa adalah memiliki alur yang sama dengan novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu, yaitu alur campuran. Karena dalam cerita ini menggambarkan cerita utama ke bagian tengah, kemudian ke awal baru, melanjutkan ke akhir cerita. 3. Tokoh novel Tinta Cinta Siti Hawa yaitu Siti Hawa, Malik, Bunda Siti, Adam, Pak Guru, Pak Roger, Sandra, Eva, dan Pak Zaki. 4. Sudut pandang dalam novel Tinta Cinta Siti Hawa yaitu menggunakan sudut pandang aku, tokoh utama. Sudut pandang orang ketiga dia, terbatas, dia sebagai pengamat, dan sudut pandang orang ketiga dia dengan menyebut nama atau kata ganti ia, dia, dan mereka. 5. Latar novel Tinta Cinta Siti Hawa yaitu di sungai, rumah, mobil, ruang kuliah, kampus, perpustakaan, dan juga motor. Pada kedua kajian intertekstual novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Virayaman terdapat berbagai keterjaringan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan intertekstual antara kedua tema sebagai jalinan yang sama tentang percintaan. Pada tokoh utama ada yang mempertahankan cinta, tetapi ada juga yang mempertahankan cinta dan mempertahankan agamanya. Persamaan kedua teks sebagai proses transformasi dengan munculnya novel keterjaringan pada novel ini di mana terdapat penyimpanan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan agama. 2. Hubungan intertekstual tokoh utama kedua novel pada pembacaan penokohan kedua novel interteks Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Virayaman memiliki sebuah kesamaan tokoh Zika dan Siti Hawa. Yang ketiga, hubungan intertekstual bahwa novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Virayaman memiliki sebuah kesamaan, di mana pengarang menggambarkan sebuah percintaan di masa sekolah. Nah, pada skripsi kedua kita akan mengkaji pada novel Pudarnya Pesona Cleopatra karya Habibur Rahman El Shirazi dengan novel Wedding Agreement karya Mia Chus. Yang pertama, novel Pudarnya Pesona Cleopatra.
Tema pada novel Pudernya Pesona Cleopatra yaitu pernikahan yang terjadi karena perjodohan dari orang tua. Yang kedua, alur dalam novel Pudernya Pesona Cleopatra ini adalah alur maju. Yang ketiga, tokoh di dalamnya yaitu Raihan, aku, Ibunda. 4. Sudut pandang dari novel ini adalah aku. Sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama. 5. Latar waktunya yaitu dini hari menjelang suatu subuh. Latar tempat yaitu di kamar tidur. 2. Novel Wedding Agreement. Tema dalam novel Wedding Agreement adalah pernikahan yang terjadi karena perjodohan dari orang tua. Yang kedua, alurnya yaitu adalah alur maju tertutup. Tokoh dari novel ini yaitu Betari, Bian, Ibunda. 4. Sudut pandang pada novel Wedding Agreement ini adalah dia. Sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. 5. Latar waktunya yaitu dini hari sepertiga malam. Latar tempat, kamar tidur. Simpulan. Dari hasil analisis diketahui bahwa novel Pudernya Pesona Cleopatra dan Wedding Agreement memiliki persamaan tema, yaitu sama-sama mengangkat tema tentang perjodohan yang terjadi karena keinginan orang tuanya. Yang kedua, kemudian pada bagian alur memiliki alur persamaan, yaitu alur cerita dari kedua novel tersebut. Alur maju ialah alur yang urutannya sesuai dengan waktu kejadian saat itu, atau cerita yang bergerak ke depan. 3. Dalam novel Pudernya Pesona Cleopatra dan Wedding Agreement sama-sama memiliki tokoh cerita yang didominasi oleh tokoh utama laki-laki dan perempuan, serta ibunda dari tokoh utama laki-laki. 4. Novel Pudernya Pesona Cleopatra dan Wedding Agreement memiliki sudut pandang yang berbeda. Novel Pudernya Pesona Cleopatra menggunakan sudut pandang yang pertama yang menggunakan kata ganti aku, sedangkan novel Wedding Agreement menggunakan sudut pandang orang ketiga yang menggunakan kata ganti dia yang serba tahu. 5. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa novel Pudernya Pesona Cleopatra dan Wedding Agreement memiliki perbedaan pada latar waktu dan persamaan pada latar tempat. Pada hasil penelitian dalam unsur intrinsik, banyak ditemukan berbagai persamaan yang terdapat di dalam novel Pudernya Pesona Cleopatra dan novel Wedding Agreement. Pada skripsi yang ketiga ini kita akan membahas tentang novel Cinta Berkalang Noda karya Mirawe dan novel Menari di Atas Awan karya Maria A. Sarjono. Yang pertama yaitu novel Cinta Berkalang Noda. Tema dari novel ini adalah yaitu percintaan dan pengorbanan status yang memandang status dan latar belakang keluarga yang berbeda. Yang kedua, plot atau alur. Berdasarkan urutan waktu, alur yang digunakan adalah alur maju. 3. Tokoh utamanya itu Irna, Amran, Dr. Elman, dan Ibu Elman. Sedangkan tokoh Nuryanti, Safrida, Ardi, Narno, dan Anyelir adalah tokoh pembantu jalannya cerita. 4. Latar tempatnya yaitu Jakarta meliputi rumah Dr. Elman, kantor, makam, rumah sakit, pengadilan, dan rumah Irna. 2. Latar waktunya yaitu terjadi pada malam hari, seminggu sesudahnya dan menjelang subuh. Yang ketiga yaitu latar sosial. Latar sosialnya adalah kehidupan dari kedua keluarga yang berbeda jauh atau dilihat dari status keluarga masing-masing yang berbeda jauh. Novel Menari di Atas Awan. Tema dari novel tersebut yaitu percintaan dan pengorbanan status yang memandang status dan latar belakang keluarga yang berbeda. Yang kedua, alur. Alur berdasarkan urutan waktunya yaitu alur maju. 3. Tokoh utama di dalam novel tersebut diantaranya tokoh utama yaitu adalah Dewi, Raihan, Didit, dan Ibu Elman. Sedangkan tokoh Tita, Toto, Neni, dan Vivi adalah tokoh pembantu jalannya cerita. 4. Latar tempat Jakarta meliputi rumah Raihan, Ancol, rumah sakit, Pelabuhan Ratu, rumah Dewi. Waktu terjadi di malam hari, menjelang pagi dan sore. Latar sosial adalah kehidupan kedua keluarga yang berbeda jauh atau dilihat dari status keluarga masing-masing yang berbeda jauh. Hubungan intertekstual novel Cinta Berkalang Noda.
karya Mirawe dengan novel Menari di Atas Awan karya Maria A. Sarjono, hubungan intertekstual antara novel Cinta Berkalang Noda karya Mirawe dengan novel Menari di Atas Awan karya Maria A. Sarjono merupakan hipogram untuk novel Cinta Berkalang Noda. Hal itu terbukti adanya persamaan ide dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam novel Cinta Berkalang Noda yang sudah lebih dahulu diekspresikan oleh Maria R. Sarjono, yang berjudul Menari di Atas Awan pada tahun 1999, kemudian ditransformasikan oleh Mirawe pada novelnya yang berjudul Cinta Berkalang Noda pada tahun 2000. Oke guys, cukup sekian video yang kita bahas tadi. Sampai jumpa di next video.